Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Di hari Minggu yang lalu kita bersama-sama memasuki Minggu Epifani, minggu di mana Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Tanda-tanda Kerajaan Allah dihadirkan di dunia melalui peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kehadiran Yohanes yang fenomenal membuat banyak orang ingin mengenal siapa dia. Dan memang orang-orang kemudian mendapatkan berkat dari kehadiran Yohanes ketika kemudian ditawarkan baptisan untuk pengampunan dosa. Yohanes sudah menyatakan bahwa dia membaptiskan dengan air, tetapi yang akan datang kemudian dari dia akan membaptiskan dengan roh dan api. Dan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, menarik di dalam bacaan kita di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, Yohanes mendapati orang yang diceritakannya itu kemudian hadir di hadapannya. Yesus yang dipersiapkan jalannya oleh dia ada di depannya. Dan kita diajak bersama-sama menggumuli tema menggenapi kehendak Allah. Dan peristiwa Yohanes menyaksikan sendiri Yesus datang di hadapannya mau kemudian membuat dia ingin tersungkur di hadapannya. Bahwa Yohanes mau memberi ruang bagi Yesus untuk menyatakan diri sebagai pribadi yang datang kemudian daripadanya. Sehingga sikap yang kemudian diambil oleh Yohanes Pembaptis adalah permintaan kepada Yesus, seperti yang disampaikan di ayat 14. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes menyadari betul bahwa dialah yang membutuhkan baptisan dari Yesus. Sehebat-hebatnya dia adalah manusia yang berdosa, sedangkan Yesus yang datang kepadanya adalah pribadi yang bebas dari dosa. Kerendahan hati Yohanes inilah yang kemudian muncul dan diungkapkan kepada Yesus. Dia membutuhkan baptisan dari Yesus. Tetapi yang menarik bahwa Yesus juga menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Yohanes. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus mau menjadi sama dengan manusia yang hendak diselamatkannya. Dan biarlah itu kemudian juga disaksikan oleh banyak orang bahwa orang yang datang sesudah Yohanes ini adalah orang-orang yang sungguh mau dekat dengan masyarakat, dengan orang yang mau diselamatkannya. Pribadi Yesus yang siap menggenapkan kehendak Allah, membawa kesediaan Yohanes untuk akhirnya juga membaptiskan Yesus. Dua sosok pribadi ini, Yohanes dan Yesus, adalah orang-orang yang bersedia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan yang menjadi modal yang mereka miliki adalah kerendahan hati untuk sungguh menempatkan kehendak Allah lebih utama dari apapun juga, dari keinginan diri sendiri ataupun keinginan orang lain. Dan itulah yang kemudian menjadi bagian kita sebagai orang percaya untuk juga bisa menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kalau kita senantiasa rendah hati di hadapan Allah, selalu memberi ruang bagi kehendak Allah itu menjadi yang utama di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu yang perlu terus kita upayakan adalah mengasah kepekaan diri. Sedemikian sehingga kita mengenali apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Menemukan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memasrahkan kehendak diri kita kepada kehendak Tuhan. Dan kemudian menyelaraskan perilaku kita menjadi perilaku yang berkenan kepada Allah. Dan kiranya itu yang kemudian menjadi kesediaan kita untuk terus berproses di dalam kehidupan ini. Sepanjang kehidupan kita menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.